record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama kami dari kelompok 4, ya, manajemen pemasaran. Kami dari kelas 64 3G05, Prodi Manajemen semester 3. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah tugas, yaitu mengenai analisis brand loyalty smartphone Xiaomi. Ya, jadi di sini kami beranggotakan 6 orang, satu kelompok 6 orang. Di sini saya akan sebutkan anggota kelompoknya. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Raul Duverson Naibaho. Yang kedua adalah Adinda Aulia. Yang ketiga, Siti Hotipah. Yang keempat, Sonia Mandasari. Yang kelima, Anggreni Karlina Sidabutar. Dan yang keenam adalah Kevin Ibnu Fadilah. Oke, di slide pertama, saya minta tolong untuk Adinda Aulia membacakan slide berikut. Dipersilahkan. Mana slide-nya? Apa itu brand loyalty? Brand loyalty atau disebut juga dengan loyalitas merek merupakan istilah dalam pemasaran untuk menggambarkan seberapa kuat preferensi seseorang konsumen terhadap sebuah merek bila dibandingkan dengan merek lainnya. Oke, next. Slide berikut ini saya minta tolong untuk Siti Hotipah membacakan slide berikut. Dipersilakan. Mengapa perlu brand loyalty? Brand loyalty menjadi hal yang sangat perlu bagi setiap bisnis yang sedang grow up. Loyalitas terhadap merek akan membantu perusahaan memupuk basis pelanggan yang lebih profitable, sehingga dapat mendorong pembelian berulang dari pelanggan. Oke, di slide berikut saya akan membacakan slide berikut ini, yaitu histori dan penjelasan singkat mengenai brand Xiaomi. Di sini kita lihat ada dari bahasa Mandarin, ya, Xiaomi KG. Secara harfiah, teknologi Xiaomi atau teknologi beras kecil adalah perusahaan elektronik swasta dari Tiongkok yang berkantor pusat di Beijing dan didirikan pada tahun 2010. Nah, pada awal kuartal kedua tahun 2018, Xiaomi merupakan produsen telepon cerdas terbesar keempat di dunia yang merancang, mengembangkan, dan menjual telepon cerdas, aplikasi seluler, dan elektronik konsumen. Oke, slide berikut. Saya minta tolong untuk Sonia Mandasari membacakan slide berikut. Dipersilakan. Histori dan penjelasan singkat mengenai brand Xiaomi. Pendiri serta CEO Xiaomi adalah Lei Jun, yang merupakan orang terkaya ke-23 di Tiongkok. Menurut Forbes, perusahaan ini kini bernilai lebih 46 miliar dan memiliki lebih dari 16.700.000 karyawan yang berasal dari Tiongkok, Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan Indonesia. Pada tahun 2019, pengiriman ponsel Xiaomi mencapai 125 juta unit, menempati peringkat keempat secara global sejak 2018. Oke, di slide berikut saya minta tolong untuk Karlina, Anggraini Karlina membacakan slide berikut. Dipersilakan. Histori dan penjelasan singkat mengenai brand Xiaomi. Memiliki peringkat ke-468, Xiaomi adalah perusahaan termuda yang berhasil tercatat dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2019. Xiaomi telah terdaftar di Bursa Efek Hong Kong sejak 2018. Oke, ini berikut adalah contoh gambar dari produk smartphone
Ya di sini kita bisa melihat ya bahwa di gambar ini kita bisa lihat ini adalah Xiaomi Redmi Note 9. Ya, biasanya banyak masyarakat yang suka sekali gitu loh smartphone Xiaomi, apalagi Xiaomi Redmi Note 9 ya. Maka kita lihat teman-teman kita, saudara kita pasti adalah yang menggunakan Xiaomi Redmi Note 9 ini. Oke, next. Untuk slide berikut, saya minta tolong Kevin Ibnu Fadilah membacakan slide berikut. Dipersilakan. Oke, brand loyalty analisis 1. Pada saat itu, kami membuat kuesioner melalui Google Form. Kuesionernya berkaitan dengan aspek-aspek dari brand loyalty. Maka gambar di samping adalah sebagian dari kuesioner yang kami buat. Dari 20 orang yang mengisi kuesioner mengenai pengguna smartphone Xiaomi, ternyata pengguna Xiaomi hanya berkisar 35%. Oke. Untuk brand loyalty analisis 2, gambar di samping adalah grafik mengenai usia si pengguna smartphone Xiaomi. Berdasarkan kuesioner yang dibuat, ya, berdasarkan gambar di samping, kita bisa melihat bahwa pengguna smartphone Xiaomi yang telah mengisi kuesioner yang dibuat itu adalah kalangan usia 19 sampai 21 tahun. Ya, dari gambar di samping kita bisa melihat ya bahwa yang menggunakan ya smartphone Xiaomi yaitu yang paling banyak adalah kalangan di usia 19 sampai 21 tahun. Next, untuk slide berikut, saya minta tolong Adinda Aulia membacakan slide berikut. Dipersilakan. Untuk Adinda Aulia, dipersilakan. Brand loyalty analisis 3. Berikut adalah analisis melalui kuesioner yang kami buat. Berdasarkan gambar diagram samping, 70% pengguna Xiaomi adalah pelajar atau mahasiswa. Di slide sebelumnya, kita sudah melihat bahwa pengguna Xiaomi paling banyak di kalangan 19 sampai 21 tahun. Oke. Next, untuk slide berikut, saya minta tolong Siti Hotipa membacakan slide berikut. Dipersilakan. Brand loyalty analisis 3, maka dari brand loyalty analisis yang dipresentasikan, kita bisa menyimpulkan bahwa presentasi terbesar pengguna Xiaomi berdasarkan kuesioner yang sudah dibuat adalah dari kalangan pelajar atau mahasiswa. Maka dari itu, kita bisa melihat bahwa sebagai mahasiswa pastinya perlu smartphone yang dengan RAM atau ROM yang besar, namun tetap dengan harga yang terjangkau. Oke, untuk slide berikut, saya minta tolong Sonia Madasari membacakan slide berikut. Dipersilahkan. Brand loyalty analisis keempat. Alasan memilih smartphone Xiaomi, harga terjangkau, spesifikasi tinggi, layar dan RAM-nya, desain yang simpel, lebih awet, dan komunitas yang solid. Oke, baik. Ya, sebelum kita tutup, di sini kami ingin memberikan kesimpulan bahwa brand loyalty itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengembangkan suatu produk. Karena dengan adanya brand loyalty, citra produk menjadi baik di mata masyarakat sehingga masyarakat itu mampu mengingat ya produk yang telah dibeli saat itu. Ya, apalagi di sini kami menganalisisnya yaitu dengan smartphone merek Xiaomi. Ya, di sini kami juga bisa melihat bagaimana respon masyarakat, bagaimana tanggapan masyarakat dan perasaan masyarakat ketika masyarakat tersebut menggunakan smartphone Xiaomi. Dari situ kita bisa melihat juga bahwa kalangan yang menggunakan smartphone Xiaomi itu berkisar usia 19 sampai 21 tahun yang notabene itu adalah usia di mana
orang tersebut adalah seorang pelajar. Ya, jadi usia 19 sampai 21 tahun adalah usia pelajar. Maka sebagai seorang pelajar pastinya pengen mempunyai handphone atau smartphone yang memang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terus juga bisa menyimpan dokumen dengan kapasitas RAM yang mencukupi, namun tetap dengan harga yang terjangkau. Ya, seperti itulah prinsip mahasiswa, apalagi buat yang ngekos gitu. Pasti biasanya pengen sesuatu yang bernilai tinggi, namun harganya tetap terjangkau. Jadi demikian ya presentasi dari kami kelompok 4 ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jikalau di antara kami ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam pembahasan di slide yang telah kami presentasikan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes.